Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pindriani Pionita dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 6. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan berikut pengertian ilmu badi. Masuk slide kedua ya. Nah, pada slide kedua, pengertian ilmu badi secara etimologis, kata badi menunjukkan sesuatu yang indah dan tidak ada sebanding dengannya. Kata badi ada yang bermakna isim fa'il seperti yang tercermin dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 117 yang tertera Badi'us samawati wal ard, yang artinya Allah pencipta langit dan bumi. Kemudian, adapun secara terminologis seperti yang dinyatakan oleh Imam Akhdari dalam Muhammad Anwar, ilmu badi adalah ilmu yu'rafu bihi wajhu tahsinu al-kalam ba'da ri'yatul mutabiqah wa wadi'ul dilalah. Nah, kemudian ilmu untuk mengetahui cara membentuk ilmu kalam atau kalimat yang indah sesudah memelihara kesesuaian atau dengan situasi dan kondisi dan kejelasan maknanya. Nah, kemudian ruang lingkup pembahasan ilmu badi itu seperti apa? Nah, pembahasan ilmu badi meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, al-muhsinat lafdhiyah, ya, atau bahasa Indonesianya yaitu keindahan lafaz. Pada keindahan lafaz atau al-muhsanat lafdhiyah terdiri dari beberapa jenis, yaitu salah satunya jinas, yang artinya dua lafaz yang serupa dalam pengucapan tetapi berbeda dalam makna. Nah, kemudian al-muhsinat lafdhiyah itu terbagi menjadi sajak, al-iktibas, dan al-jinas. Apa itu jinas? Jinas juga terbagi menjadi dua, yaitu jinas tam dan jinas ghairi tam. Jinas, menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin, jinas yaitu dua lafaz yang serupa dalam pengucapan tetapi berbeda dalam makna. Secara global, jinas terbagi menjadi dua seperti tadi yang saya sebutkan, jinas tam dan jinas ghairi tam. Nah, jinas tam yaitu dua lafaz yang memiliki kesamaan dalam 4 hal jenis hurufnya, harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan hurufnya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat 30 Ar-Rum ayat 55. Wa yauma taqumus saah yuqsimul mujrimuna malabisu ghairu saah. Artinya, dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa, mereka tidak berdiam atau dalam kubur, melainkan sesat. Nah, penggunaan dua kata sa'ah pada ayat di atas menunjukkan lafaz jinas tam karena keduanya ada kesamaan dalam jenis hurufnya, harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan hurufnya. Tetapi keduanya berbeda makna. Yang pertama hari kiamat, sedangkan yang kedua waktu atau saat sedang dilakukan. Nah, kemudian jinas ghairu tam. Jinas ghairu tam yaitu dua lafaz yang memiliki perbedaan pada salah satu dari keempat hal di atas. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat 93 Al-An'am ayat 26. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu, yang artinya dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Penggunaan dua kata yaitu yanhauna dan yan'una pada ayat tersebut menunjukkan lafaz jinas ghairu tam
karena keduanya ada kesamaan dalam harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan hurufnya, tetapi keduanya berbeda dalam jenis huruf dan maknanya. Nah, kemudian ini ada al-iqtibas atau kutipan. Kemudian as-saja yang terbagi menjadi 3, al-mustawaja, al-marosa, al-mutarrab. Nah, kemudian al-marosa yaitu sajak yang salah satu dari rangkaian lafaznya, baik seluruhnya maupun sebagian besarnya, semisal bandingannya dalam rangkaian lafaz yang lain, baik dalam wajan maupun akhirnya. Kemudian al-mutarraf. Al-mutarraf yaitu sajak yang dua akhir kata pada sajak itu berbeda dalam wajannya, tetapi sama dalam huruf akhirnya. Seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat 108 ayat 1-3 surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian lanjut pada al-muhsinah maknawiyah yang terbagi menjadi tauriyah, muqabalah, tabik, asantaliyah, uslub hakim, takidu, dambu bima yasbihul maddah, suma takidu maddah bima yasbahud dam. Apa itu keindahan makna atau muhsinah maknawiyah? Yaitu topik pembahasan yang termasuk kategori al-muhassinat al-maknawiyah atau keindahan makna adalah sebagai berikut. Tauriyah. Tauriyah menurut Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin menyatakan bahwa tauriyah adalah pembicaraan menyebutkan satu lafaz tunggal yang memiliki dua makna. Makna dekat dan jelas, tetapi makna tersebut tidak dimaksud, dan makna jauh dan makna tetapi makna itulah yang dimaksud. Contoh perkataan Sirajuddin Al-Warraq, aku memelihara kulit wajahku dari banyak orang. Yang bertemu mati menurut mereka adalah sesuatu yang beradab, pengarang menurut mereka. Kemudian al-muqabalah. Al-muqabalah yaitu mendatangkan dua makna yang sesuai atau lebih, lalu didatangkan lawannya secara tertib. Kemudian husnu at-ta'li, yaitu pengingkaran sastrawan baik secara nyata atau tersembunyi terhadap ilat atau alasan sesuatu. Kemudian tibak. Tibak menghimpun sesuatu kata dan lawannya dalam kalam atau kalimat. Jadi tibak itu adalah kalimat yang di dalamnya ada dua kata yang berlawanan maknanya. Lebih lanjut, Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin menjelaskan bahwa tibak terbagi menjadi dua macam, yaitu tibak as-sarab dan kemudian tibak al-ijab. Nah, apa itu tibak al-ijab? Tibak al-ijab kalimat di mana kata yang berlawanan makna itu tidak berbeda positif dan negatifnya. Berdasarkan pengertian tibak al-ijab yang tadi saya jelaskan, bisa dinyatakan bahwa kedua kalimat yang berlawanan itu sama-sama positifnya dan sama-sama negatifnya. Kemudian yang kedua tadi, tibak as-salab. Tibak yang kedua adalah tibak as-salab, adapun pengertiannya yaitu kalimat di mana kata yang berlawanan makna itu berbeda positif dan negatifnya. Nah, seperti Quran surat An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah, yang artinya mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Pada firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi saya sebutkan,
ada dua lafaz yang menunjukkan lafaz yang berlawanan makna, yaitu yastakhfuna atau yang berarti bersembunyi dan la yastakhfuna yang artinya tidak bersembunyi, dan berbeda segi positif dan negatifnya. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Nah, kemudian takkid al-mad bima yusbih azam, yaitu menguatkan pujian dengan sesuatu yang menyerupai celaan. Artinya, setelah ungkapan pertama yang berisi pujian, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau mencela tapi malah memuji sebagai penguatan pernyataan pertama, yaitu mengecualikan sifat pujian dari sifat jelek yang dinafsikan. Nah, kemudian takkid azam bima yushbih al-mad, yaitu menguatkan celaan. Artinya setelah sesuatu yang menyerupai pujian. Artinya setelah ungkapan pertama yang berisi celaan, kemudian ungkapan berikutnya seakan-akan mau memuji tapi malah mencela sebagai penguatan pernyataan pertama. Yang pertama, mengecualikan sifat celaan dari sifat pujian yang dinafsikan. Mungkin berikut penjelasan dari saya, Mutiara Pindriani Pionita. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan ini berikut daftar pustakanya dari Jul Iman Maman pada 2016, buku pintar untuk memahami balaghah di Yogyakarta dipublish. Akhdari Imam tanpa tahun terjemah Jauharul Maknun atau ilmu balaghah pada di Surabaya Al-Hidayah. Kemudian yang terakhir Al-Hasimi pada tahun 1960 Jawahirul Balaghah fi al-Ma'ani wa Bayan wa Ba'di Indonesia dari Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah. Berikut rangkaian daftar pustakanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.